Halo teman-teman, ini nih sekarang nih ya, modus penipuan tuh dari dulu sampai sekarang makin banyak dan luar biasa. Zaman dulu saja kan penipuan itu orang kayaknya makin kreatif cari celah, cari cara untuk bisa menipu orang, untuk bisa makan targetnya. Gila, gila itu gile banget ya. Nah, sekarang nih dia dia pun penipu-penipu itu kan dari dulu itu adalah lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat kalau kita misalnya pasang iklan atau apa, nanti dia inilah pura-pura macem-macem. Dia pura-pura sebagai pembeli, pura-pura sebagai apalah, pokoknya dia cari cara gitu buat ngelabuin mangsanya. Entah suruh transfer atau salah transfer atau apapun, dia ini banget deh. Nah, ada lagi caranya ini si penipu nih, dia dia lewat iklan-iklan yang menyerupai resmi seperti di Instagram, seperti itu ya, di media sosial. Dan diakui dari pihak Instagram juga, media sosial juga, dia nggak mungkin dia tuh sampai ngecek ngecek banyak iklan. Cuma kita bisa melaporkan. Jadi kalau kalau ada yang tahu ini penipu, dilaporin. Tetapi intinya, agar tidak terjadi penipuan, kita tidak apa, penipuan tidak menimpa kita, kita cermati tuh kode-kode koresponden dengan penipu itu, dari si penipu itu. Misalkan BCA itu kan, BCA orang bisa pakai nama BCA kan, kalau di dunia nyata lebih bisa disu, lebih bisa dituntut. Tapi kalau di media sosial, BCA kan bisa macem-macem. Nah, dia menyerupai yang resminya, bukan BCA saja ya, tapi contohnya BCA, dia cari cara yang mendekati, menyerupai nama-nama BCA kayak gitu kan, gitu. Atau web palsu atau bagaimana untuk ngerjain ininya. Nah, ini sebenarnya sudah lama seperti ini, berulang-ulang, dan semakin canggih, semakin hebat apa modus penipuannya itu. Kemudian nih seperti BCA nih udah bilang nih, kalau Instagram itu hanya Good Life BCA, nama akun resminya. Nama websitenya itu bca.co.id. Ini hanya contoh kalau BCA ya. Tapi intinya eh, kita itu, jadi sebelum ini tuh ada di kebiasaan, ada suatu kebiasaan. Kalau kita mikir, kita tujuannya apa sih ngeklik link palsu itu? Kan kita nih kalau BCA, misal BCA ya, yang saya tahu itu ada mobile banking. Mobile banking itu kan kita tinggal masukin ini user ID, truk masuk gitu kan. Sudah jarang kalau yang pakai token kita ke websitenya kayak gitu. Kalau, nah, dibilang nih, kita jangan asal ngeklik link palsu, gitu kita cermati. Kemudian jangan asal mengisi data-data pribadi seperti itu. Kemudian pengalaman saya juga, dan ini dibahas juga di sini, jaga selalu kerahasiaan yang nomor CVV 3 angka di belakang, kemudian OTP, one time password, kemudian nomor kartu, personal identification number. Jadi, tapi yang saya bisa garis bawahi di sini teman-teman, CVV itu 3 angka di belakang kartu kita, kemudian one time password, karena rata-rata transaksi itu perbankan yang saya alami, mau kartu kredit, debit pun juga gitu ya, yang saya ketahui. Apalagi kalau sudah pakai jaringan Visa segala, itu dia akan ngirim one time password, akan kirim one time password, kirim one time password. Nah, itu one time password itu jangan sampai si penipu, pencuri data itu meminta dari kita. Jadi kita jangan kasih, pokoknya apapun alasannya, whatever the reason, kita jangan kasih namanya one time password itu. Saya pun pernah kejadian, jadi saya gini, dari penyelenggara transaksinya itu, waktu itu saya pernah ada kasus, kalau nggak salah link aja, mungkin server error atau bagaimana, saya transaksi, dia gagal, transaksi gagal. Mungkin masih pagi atau sudah melebihi kuota transaksi, jadi tidak, atau tapi kayaknya lebih ke arah server error atau bagaimana ya, bisa aja kan, apalagi kalau lagi pagi-pagi, atau enggak, bukan pagi tapi transaksi gagal ya gitu misalkan. Nah, saya merasa waktu itu transaksi
dari aplikasi resmi itu saldo saya sudah terpotong contohnya, tapi transaksi gagal, belum terproses. Jadi saya cek di transaksi tujuannya itu no transaction, jadi belum berhasil gitu. Nah, saya cari contact center itu, kebetulan itu misalkan kalau nggak salah ada link aja atau apa, itu kan pakai nomor yang mahal. Jadi saya cari caranya, misalkan kita report lewat Twitter seperti itu kan. Nah, di Twitter itu misalkan ya, Twitter itu banyak sekali nama-nama akun yang menyerupai aslinya. Ya misalnya link aja nih, itunya banyak nanti nih kan. Tapi kita harus pikir, itu kalau verified tuh nanti ada centang biru kalau di Twitter. Ya, Instagram setahu saya juga ada kayak centang-centang yang nyatanya itu verified akun yang benarnya. Nah, itu saking banyaknya itu, dan saya juga panik pengen cepet beres. Ada satu akun namanya sama, dia kasih hubungi nomor WA. Kita kan mau cepet, walaupun pagi kita nggak tahu, pengen cepet beres kan. Udah saya hubungi itu, diminta data-data pribadi, saya kasih, tapi data pribadi pun sebenarnya masih belum apa-apa teman-teman. Sampai tiba saatnya saya diminta one time password. Dia bilang ya, ini untuk memvalidasi data untuk mengembalikan dana atau bagaimana lah, alibinya itu ya. Nah, di pikiran saya itu akunnya itu sudah akun benar. Nah, salahnya saya berikan one time password, padahal dimanapun sudah dikatakan one time password tidak boleh diberikan kepada siapapun, kepada petugas bank, kepada siapa yang menyatakan itu resmi, itu nggak boleh. Saya kasih one time password, langsung rekening saya diambil alih, rekening saya yang link aja. Waktu itu kejadian benar ini true story ya. Nah, kalau sudah begitu, tapi waktu saya mau kasih itu saya mikir, ini kan ada tingkat risiko, dan saya pernah kena tipu sebelumnya. Tingkat risikonya itu saya bisa tolerir saat itu. Saldonya 0 atau saldonya tidak berarti gitu loh. Kayaknya di bawah 10.000 atau 0 saldonya, karena saya sudah pakai untuk transaksi dan sudah terpotong. Ya sudah, begitu dia sudah ambil alih, saya nggak bisa akses itu ini kan. Nah, saya panik. Sebenarnya kalau secara common sense, akal sehat, kita bisa ambil alih balik dong, karena kita kan yang memegang ponsel, itu kan didaftar atas email dan ponsel kita. Kalau itu dirubah nggak boleh, itu hanya melekat kepada ponsel kita. Kalau akal saya lagi sehat, itu saya bisa ambil alih kembali kan saat itu kan. Tapi kalau ada dadanya, dalam hitungan detik dia bisa pindahin cepet. Itu lagi masalahnya lagi. Tapi itu juga butuh PIN untuk mindahin dana. Kecuali dia forgot PIN atau bagaimana. Saya juga lupa ingat ya teman-teman ya. Tapi yang saya tahu itu saldonya 0. Dan saya cepet-cepet telepon, akhirnya berkorban pulsa. Saya telepon ke ininya. Dia bilang ambil alih kembali ya. Forgot password bilang, karena nomor pinnya pinnya itu sudah dirubah oleh si penipu, kayak gitu ceritanya. Ya sudah, jadi saya forgot password, baru saya ambil alih kembali. Udah, tapi dia nggak kenapa-napa, cuman saya tingkat stress level saya sudah keburu meningkat dan kena sebenarnya saya sama penipu itu. Dan dia dengan PIN dia rubah sekali one time password dia rubah PIN. Dia udah rubah PIN, dan dengan dia megang PIN dia bisa pindahin uang sebetulnya. Udah ya. Gitu teman-teman. Jadi saran saya, kalau sampai kita bodoh-bodohnya gitu sudah kejadian, jangan berikan one time password. One time password itu buat ngambil alih kita punya akun. Kalau sekedar masih CVV begitu, ini kan dia mau lanjutkan verifikasi ini, minta ini kan OTP one time password itu. Kalau kita nggak berikan, gagal.
kayak gitu teman-teman. Nah, oke ya, jadi teman-teman tahu tuh, hati-hati dengan penipuan. Kemudian teman-teman kalau menemui akun-akun yang seperti di Twitter, seperti di Instagram, nah tapi ini dalam hal ini dibilang ya di Instagram, laporkan. Itu dia klik tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas, misal kalau di Instagram, report ad, lalu scam, it's a scam or it's misleading. Atau enggak, agar bisa di take down oleh Instagram, atau enggak kita report ke BCA, nih ada yang penipu di BCA. Cuman kan paling kalau nelfon kan mahal gitu ya, mungkin kita bisa jalur lain, misalkan WhatsApp BCA, ada kan WA BCA kan, atau ya pokoknya inilah komunikasi lah kalau kita mau membantu banyak orang juga. Kalau enggak kita sudah cukup report aja yang di Instagram itu, biar orang lain nggak kena teman-teman, kayak gitu. Jadi gitu ya, jadi itu yang saya ingin bagikan, cara kita nggak kena penipuan. Sosialnya kita pokoknya harus punya tingkat risiko, saldo kita ada berapa, kita jangan kasih one time password. Seperti itu deh intinya, one time password itu penting banget teman-teman, jangan pernah dikasih walaupun kita sudah berikan data. Dia mau coba-coba gimana pun kan, kalau dia minta verifikasi ke handphone kita, kayaknya belum bisa sepertinya gitu. Yaudah, semoga bermanfaat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen, bye bye.